Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Aurinana Fadina, absen 36. Saya Almaira Faza Aulia Hartadi dari absen 6. Saya Anggreni Moldio Putri dari absen 12. Di sini saya akan menjelaskan sub-subbab 4.1.1 tentang menentukan nilai skala terkecil dan ketidakpastian alat ukur. Yang pertama, demestar dengan NST 1 cm, jangka sorong dengan NST 0,1 cm, mikrometer sekrup dengan NST 0,01 cm, lalu ada neraca Auhaus 3 lengan dengan NST 0,1 gram, dan yang terakhir ada neraca Auhaus digital dengan NST 0,01 gram. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bab 4 hasil dan pembahasan. Saya akan menjelaskan terkait dengan 4.2, yaitu analisis data. Nah, di analisis data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ralat tunggal dan ralat berulang. Nah, 4.2.1 yaitu ralat tunggal yang berisi A. Ralat tunggal pada pengukuran panjang menggunakan mistar. Adapun rumusnya yaitu X sama dengan 5 cm. Delta X sama dengan 0,05 cm. Kesalahan relatif atau I sama dengan 1%. Kesamaan atau K sama dengan 100% kurangi kesalahan relatif. Selanjutnya ada himpunan penyelesaian atau HP sama dengan 5 plus minus 0,05 cm. Selanjutnya ada poin B, yaitu ralat tunggal pada pengukuran lebar menggunakan mistar. Adapun rumus dinasinya yaitu X sama dengan 1 cm, delta X sama dengan setengah kali NST alat ukur, kesalahan relatif sama dengan delta X per X kali 100% sama dengan 5%, keseksamaan sama dengan 100% min kesalahan relatif. Himpunan penyelesaiannya atau HP-nya yaitu X plus minus delta X satuan sama dengan 1 plus minus 0,05 cm. Selanjutnya poin C, ralat tunggal pada pengukuran tinggi menggunakan mistar. X sama dengan 1,50 cm, delta X sama dengan setengah kali NST alat ukur sama dengan 0,05 cm. Kesalahan relatifnya adalah 3,33%. Keseksamaannya sama dengan 96,667%. Himpunan penyelesaiannya sama dengan 1,50 plus minus 0,05 cm. Selanjutnya poin D, ralat tunggal pada pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. X sama dengan 4,89 cm, delta X sama dengan 0,05 cm. Kesalahan relatif sama dengan 0,102%. Keseksamaannya sama dengan 99,898%. Himpunan penyelesaiannya atau HP-nya sama dengan 4,89 plus minus 0,005 cm. Poin E, ralat tunggal pada pengukuran lebar menggunakan jangka sorong. X sama dengan X rata-rata plus minus delta X satuan. Delta X sama dengan 0,00 cm. Kesalahan relatifnya sama dengan 0,641%. Keseksamaannya sama dengan 99,359%. HP-nya sama dengan 0,78 plus minus 0,005 cm. Selanjutnya poin F, ralat tunggal pada pengukuran tinggi menggunakan jangka sorong. X sama dengan 1,29 cm, delta X sama dengan 0,00 cm. Kesalahan relatifnya sama dengan 0,38%. Keseksamaannya sama dengan 99,62%. Himpunan penyelesaiannya atau HP-nya sama dengan 1,29 plus minus 0,005 cm. Selanjutnya poin G, ralat tunggal pada pengukuran diameter menggunakan mikrometer sekrup. X sama dengan 16,11 cm, delta X sama dengan 0,0005 cm. Kesalahan relatifnya sama dengan 0,0044%. Keseksamaannya sama dengan 99,99%. HP-nya sama dengan 16,11 plus minus 0,0005 cm. Selanjutnya poin H, ralat tunggal pada pengukuran massa menggunakan neraca Auhaus 3 lengan. X sama dengan 51,1 gram, delta X sama dengan 0,05 gram. Kesalahan relatifnya sama dengan 0,097%. Keseksamaannya sama dengan 0,1%. Himpunan penyelesaiannya sama dengan 51,1 plus minus 0,05 gram. Selanjutnya poin I, ralat tunggal pada pengukuran massa menggunakan neraca Auhaus digital. X sama dengan 51,63 gram,
delta X sama dengan 0,00005 gram. Kesalahan relatifnya sama dengan 0,00096%. Keseksamaannya sama dengan 99,99%. Himpunan penyelesaiannya sama dengan 11,63 minus 0,005 gram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan 4.2.2, yaitu ralat berulang. Poin A, ralat berulang, pengukuran diameter luar menggunakan jangka sorong. X pertama kita mendapatkan 3,185 cm, X kedua 3,295 cm, X ketiga 3,161 cm. A, rata-rata hasil pengukuran berulang sama dengan 3,213 cm. B, standar deviasi hasil pengukuran delta X sama dengan 0,071 cm. C, kesalahan relatif sama dengan 2,20%. D, kesamaan sama dengan 97,8%. Selanjutnya poin B, ralat berulang pengukuran diameter menggunakan mikrometer skop. X pertama kita dapatkan 16,21 cm, X kedua 16,16 cm, dan X ketiga 16,21 cm. A, rata-rata hasil pengukuran berulang sama dengan 16,19 cm. B, standar deviasi hasil pengukuran delta X sama dengan 0,026 cm. C, kesalahan relatif sama dengan 0,16%. D, kesamaan sama dengan 99,84%. Selanjutnya poin C, ralat berulang pengukuran massa menggunakan neraca Ohlhaus 3 lengan. Kita mendapatkan 4 kali pengukuran, yaitu X pertama 56,5 gram, X kedua 56,6 gram, X ketiga 56,5 gram, dan X keempat 56,7 gram. A, rata-rata hasil pengukuran berulang sama dengan 56,675 cm. D, standar deviasi hasil pengukuran delta X sama dengan 0,094 cm. Kesalahan relatifnya sama dengan delta X per X rata-rata kali 100%. Kesaksamaannya sama dengan 100%, min kesalahan relatif sama dengan 99,84%. Pada 4.2 ini dijelaskan tentang kegiatan praktikum pengukuran dalam fisika. Dalam praktikum ini digunakan beberapa alat ukur seperti jangka sorong, mikrometer skop, mistar, neraca Ohlhaus 3 lengan, dan neraca digital. Setiap alat memiliki fungsi dan tingkat ketelitian yang berbeda. Misalnya, jangka sorong untuk mengukur panjang atau diameter, mikrometer untuk benda kecil, dan neraca untuk massa. Bab ini juga menjelaskan bahwa setiap pengukuran memiliki ketidakpastian, yaitu perbedaan antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Selain itu, dijelaskan pula jenis-jenis pengukuran, yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung, serta pengukuran tunggal dan berulang. Intinya, 4.2 ini menekankan pentingnya ketelitian dalam menggunakan alat ukur agar hasil pengukuran lebih akurat. Dan yang terakhir ada bab 5 sebagai penutup. Di sini saya akan menjelaskan subbab 5.1 dengan judul kesimpulan. Dari praktikum kemarin kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pengukuran merupakan bagian penting dari kegiatan sehari-hari terutama dalam sains seperti fisika. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan satuan standar dan dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung, serta berdasarkan jumlah pengulangan, yaitu pengulangan tunggal dan pengulangan berulang. Untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat, digunakan berbagai alat ukur yang sesuai dengan jenis besaran yang diukur, seperti mistar, jangka sorong, mikrometer skop, neraca Ohlhaus 3 lengan, dan neraca Ohlhaus digital. Setiap alat memiliki cara kerja dan tingkat ketelitian berbeda-beda. Dalam proses pengukuran, penting untuk memperhatikan ketelitian dan ketidakpastian, karena kesalahan sekecil apapun dapat memengaruhi keakuratan hasil. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap cara kerja alat ukur dan proses pengukuran sangat penting dalam memperoleh data yang tepat.